Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Subianto, sarjana pendidikan Magister Engineering selaku Kepala SMK Negeri 1 Rembang, Kebumen. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Setiani, calon gubernur Gerak angkatan 10 ya? 10 Pak. Iya. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya. Sesuai dengan agenda yang kemarin kita rencanakan Pak, kali ini saya akan wawancara mengenai pengambilan keputusan bidang etika dan kejuruan. Oke, apa yang bisa kami bantu menjawab mereka bermanfaat. Baik Bapak, langsung saja untuk pertanyaan pertama nih Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejuruan? Kalau saya biasanya kalau ada dilema etika itu saat ada konflik ya, konflik berarti antara aturan sekolah gitu kan dengan kebutuhan pribadi seseorang. Contohnya kayak gini, contoh Anda berangkat sekolah, ini jamnya udah mepet sebetulnya, karena harus absen sebelum jam 7 sudah harus absen. Tapi di jalan ternyata ada kecelakaan yang harus ditolong. Ini berarti Anda ini kalau nggak ditolong ini akan menjadi yang kecelakaan itu bisa mengakibatkan hal yang fatal. Tapi kalau menolong berarti harus mengatakan absen telat. Nah semacam ini kan antara aturan sama ada faktor kemanusiaan. Nah hal yang ini tentunya tidak serta-merta saya sebagai kepala sekolah itu langsung memutuskan Pak ini terlambat, maka ada suatu kebijakan, karena bagaimanapun ini adalah kepentingan untuk sekali lagi untuk pribadi atau kepentingan ke masyarakat dan sekolah, dan tentunya orang yang menolong tersebut orang akan memahami semuanya, karena keadaan yang sangat riskan harus segera ditolong, sehingga sekolah mengambil sebuah kebijakan supaya absen itu tidak telat, maka sesuatu bisa dijalankan dengan membuat kebijakan sehingga yang menolong juga tidak dirugikan, tetap dia bisa sesuai dengan aturan. Gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau manajemen yang saya ambil ini dalam mengatasi kasus-kasus itu, kita adalah memakai manajemen kolaborasi atau bersama-sama keputusan. Perlu diingat, namanya kepala sekolah itu adalah sebagai koordinator. Karena setiap mengambil keputusan tentunya kita harus melibatkan terutama tim manajemennya, ada waka, ada kasubag kan. Nah di situ jadi kita musyawarah bersama, kasus itu kita bahas bersama, kita mendengarkan dari pendapat mereka. Kalau dari pendapat beliau sudah bagus, nanti kepala sekolah tinggal memutuskan, sehingga tidak sepihak itu keputusan hanya langsung kepala sekolah. Kalau keputusan kepala sekolah yang akan diterima, itu kan keputusan kepala sekolah, biar kepala sekolah yang menjalankan saja. Tapi di sini kepala sekolah mengajak pada teman-teman atau tim dari manajemen untuk membahas masalah ini, sehingga ini bukan merupakan keputusan kepala sekolah tetapi keputusan sekolah, kan gitu. Yang mengkoordinir adalah kepala sekolah, sehingga hal tersebut akan meminimal hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya yang tadi sudah sedikit saya sampaikan, yang jelas ya kita harus mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan tersebut. Ini sangat lengkapnya. Yang kedua, setelah kita kumpulkan, kita identifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan permasalahan tersebut, dan yang berikutnya yang ketiga kita pertimbangkan dampak keputusan yang
ambil untuk semua orang kan gitu, sehingga tidak menguntungkan salah satu orang saja atau kelompok saja, tetapi itu bersifat adil. Yang berikutnya yang keempat ya, kita dari setelah tadi kita pertimbangkan segala dampaknya, ya kita diskusikan dengan tim yang kami ajak untuk diskusi. Dan yang kelima ya, kita ambil keputusan berdasarkan analisa kita bersama. Tadi dari utama kita ambil, dan yang terakhir yang keenam ya, kita buat rencana untuk pelaksanaan keputusan tersebut, karena kita tersebut harus ada tahap-tahapnya dijalankan biar semuanya paham, jelas, sesuai dengan sasaran. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang efektif, tentunya kita harus kolaboratif dan komunikatif. Artinya apa di sini? Ya, kita selalu melibatkan berbagai orang dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan komunikasi yang jelas, transparan dalam membuat keputusan. Juga perlu diingat harus mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan bahwa keputusan yang tepat kayak gitu itu kadang-kadang sulit untuk memuaskan semua pihak, sehingga ini perlu artinya komunikasi yang lebih efektif, karena tentunya perlu adanya pemahaman yang sama antara yang bermasalah ya dengan dua orang atau beberapa orang, karena keputusan itu tentunya tidak bisa memuaskan satu orang dengan yang lainnya. Tentunya ya ini harus saling menerima. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang untuk yang terjadi, sebetulnya kita sudah musyawarahkan ya secara baik dengan tim semacam itu, tapi kadang-kadang ada pihak-pihak dari luar ya yang tidak tahu permasalahan secara pasti, tetapi itu mempengaruhi keputusan tersebut, sehingga itu menjadi tantangan ya untuk tantangan kita, sehingga harapannya apa yang menjadi sebuah keputusan itu ya tentunya harus kita clearkan, dan tentunya orang yang dua belah pihak atau beberapa orang yang mengalami masalah tentunya harus kita pahamkan semuanya, sehingga apa yang ada di keputusan secara bersama di dalam ruangan ya sudah di kemudian hari sudah tidak ada permasalahan lagi, sehingga harus dituntaskan di dalam ruangan tersebut. Okay. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas karena sebagai kepala sekolah harus siap selalu ya, harus melayani, dan memang di sekolah itu yang bertanggung jawab sekolah selama tidak ada kegiatan dinas luar ya kita fokus di dalam internal, sehingga tidak ada jadwal khusus ya, sehingga apabila ada permasalahan ya tentunya segera diselesaikan, dan juga kita tidak harus di ruang khusus kan gitu, bisa kita sambil duduk santai kayak gitu, langsung kita bisa berkomunikasi. Jadi tidak ada jadwal khusus, ruang khusus ya, waktu khusus ya, kita secara kekeluargaan santai, sehingga hal itu akan menjadikan suasana untuk mencairkan atau menyelesaikan masalah akan menjadi lebih indah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam dilema etika tentunya kalau sebagai kelas sekolah kita mempunyai namanya MKKS ya Pak ya. Tentunya kalau teman-teman guru kan ada MGMP kayak gitu ya, ada permasalahan yang terjadi pada MGMP ya, dan saja di pembelajaran atau di masalah anak-anak yang gitu, kita harus ada komunikasi. Tentunya ini sebagai bisa pengalaman mereka yang lebih senior atau pernah mengalami beberapa dinamika atau permasalahan yang sama ya, kita bisa belajar dari mereka. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, tapi tentunya bisa belajar banyak dari pengalaman mereka.
pendidikan, sehingga kita dalam mengambil suatu keputusan, kebijakan dan sebagainya ini tentunya akan bisa lebih diterima karena pengalaman adalah guru yang baik. Tentunya kita juga tidak mengikuti begitu saja, tetapi juga dengan kita juga selalu meningkatkan pengetahuan, kompetensi, kapasitas sehingga kita bisa kolaborasikan keputusan itu akan mendapatkan hasil yang bisa adil, bisa memuaskan semuanya, sehingga kita perlu ada mediator, ada konselor, gitu kan, ada berbagi. Biasanya itu kalau di sekolah ada, tidak ketemu ya saling cerita, ada permasalahan kayak gini ya. Justru dengan kita terbuka dengan teman-teman kayak gitu semuanya, justru saling membantu dan kita akan menjadikan ya ada nanti semuanya kalau memang sudah lulus dulu ini adalah calon-calon pemimpin, sehingga apa yang dianggap kita betul belum tentu betul secara umum kan gitu ya. Dan ini kan ada balance, ada kontrol dari teman-teman lain. Itu. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dengan Malayika? Jadi yang bisa saya petik dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu tentunya ya ini perlu adanya sikap keterbukaan. Jadi harus apa permasalahan yang ada itu harus terbuka, nggak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh mengada-ngada, pokoknya apa adanya. Kalau ingin menyelesaikan suatu masalah ya itu ada keterbukaan. Di sini ada satu keterbukaan. Yang kedua juga ada komunikasi yang baik. Dari segi bahasa harus komunikasikan dengan baik. Ini juga dikedepankan bahwasanya untuk menyelesaikan masalah bukan mencari masalah. Kalau semuanya ingin menyelesaikan suatu masalah, tujuannya sama, nanti komunikasi akan terjalin dengan baik sehingga tidak istilahnya ada istilah menang-menangan. Ya, dan juga dalam mengambil keputusan tentunya tidak memihak pada salah satu. Jadi semuanya bisa terfasilitasi. Ya memang ada kalanya ya ada sedikit wah ini keputusan kok saya maunya kayak gini, kok keputusannya kayak gini. Tapi selama itu tidak hal yang prinsip, tentunya insya Allah mereka saya menyadari karena harus mengambil jalan tengah yang terbaik. Kalau hanya mengikuti satu kayak gini, akan yang satunya nanti akan iri juga. Maka ambillah jalan yang terbaik sehingga mereka sama-sama menerima, walaupun mungkin secara itu masih ada sedikit, tapi intinya dengan dilema etika ini ya intinya yuk bareng-bareng kita selesaikan masalahnya, sehingga kesimpulannya yaitu ada keterbukaan, ada komunikasi yang baik, terus legowo kan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan panjenengan semuanya nanti bisa, masih ada beberapa tahapan ya untuk ini bisa belajar, maka diikuti. Nanti juga ada lokakarya yang di situ nanti banyak belajar. Nanti modulnya sudah modul yang ketiga ya. Nanti kan udah modul keempat, itu banyak berbicara tentang ini manajemen keputusan. Jadi merupakan pengalaman yang berhubungan dengan pengalaman di lapangan. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Anda sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-10 ya dapat sukses, dapat mengikuti dan menjadi agen perubahan untuk sekolah kita Sangkan Satu Ambal. Karena alhamdulillah kita sudah ada beberapa guru penggerak dari sekolah kita, dengan ada yang mengikuti yang ke angkatan ke-11 ini ya. 11 ini akan menambah lebih kuatnya. Jangan lupa saya juga kelasnya adalah sudah lulus dulu, bergerak banget bersama-sama sehingga visi kita sama, yuk bareng-bareng. Karena dengan kekuatan itu insya Allah kita akan bisa merubah sekolah yang lebih baik. Oke, sekali lagi terima kasih, semangat semuanya, tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, kali ini kita bersama dengan Ibu cantik ya. Beliau masih muda dan sudah sukses menjadi kepala sekolah. Silakan Ibu, berkata diri. Terima kasih, perkenalkan nama saya Badriah Usolihah SPD. Saya Kepala SD Negeri 2 Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara terkait dengan dilema etika.
dengan kebutuhan berbasis siswa. Contohnya begini, anak telat masuk sekolah, tapi itu karena dia punya niat tinggi untuk ikut masuk gitu. Di situ adanya dilema etika. Lanjut ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana maaf, saya ulangi. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, Ibu. Saya biasanya mengajak beberapa orang untuk berdiskusi ini. Kami pertimbangkan semua sisi hasil dari diskusi tersebut. Dampaknya setelah kami memutuskan itu bagaimana? Kami kaji itu. Kemudian kami berusaha mencapai kesepakatan berdua itu dengan arti yang berdampak itu bagus semuanya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan saja? Oke, langkah-langkah yang biasanya saya ambil di sekolah kami, yang pertama, saya berusaha mengumpulkan informasi dari semua sumber gitu, jadi biar valid. Kemudian yang kedua, setelah dikumpulkan kami identifikasi. Kemudian pertimbangkan dampak keputusan yang nanti diambil. Dampaknya bagaimana kalau semua pihak itu kami harus memikirkan itu. Kemudian yang keempat, kami telah melakukan itu berdiskusi dengan semua tim. Yang kelima, kemudian kami berusaha mengambil keputusan setelah dianalisis. Kemudian yang terakhir, kami buat rencana untuk melaksanakan keputusan tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang paling efektif itu tadi melibatkan orang dalam pengambilan keputusan, tidak sendirian. Kemudian berkomunikasi dengan jelas, terbuka, transparan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan itu sesuai dengan prinsip yang ada. Kemudian secara etika yang memanusiakan manusia, tidak akan adil. Gitu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Memang ya banyak tantangannya gitu ya. Tantangan yang pertama itu ada konflik kepentingan biasanya itu dari pihak-pihak yang terlibat ya. Tekanan dari luar, tidak dari dalam saja. Kemudian ketidakpastian dalam pengambilan keputusan yang tepat ya. Kemudian kadang-kadang juga sulit membuat keputusan untuk diterima kepada semua pihak. Pihak yang setuju, pihak yang lain tidak setuju, itu sulit sekali. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, Ibu, saya memang tidak memiliki jadwal tetap. Tapi kalau memang ada permasalahan, segera saya selesaikan dengan cepat, ya. Sambil memastikan semua langkah yang saya ambil itu harus berhati-hati, karena nanti dampaknya bagaimana. Kemudian membuat rencana memberikan tenggang waktu yang paham jelas gitu. Jadi nanti keputusan bisa diterima kepada semua pihak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Dukungan dari tim, kekompakan tim itu sangat penting sekali untuk mengambil keputusan yang tepat. Saya juga melihat kadang-kala kalau dari tim tidak bisa mendatangkan dari luar sebagai mediatornya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dukungan keterlibatan seluruh warga sekolah juga itu memudahkan proses pengambilan keputusan. Intinya semua pihak yang terlibat. Yang terakhir ini Bu,
pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman itu dalam mengambil keputusan belajar? Pembelajaran yang saya ambil dari keputusan itu tadi, saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting. Ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu menunjukkan keterbukaan, transparansi. Kemudian saya juga belajar pentingnya mempertimbangkan semua aspek dampaknya kepada semua pihak, adil dalam mengambil keputusan. Jadi itu yang hikmah yang bisa diambil dari adil itu. Intinya komunikasi yang bagus, keterbukaan komunikasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Baik, Ibu, saya rasa cukup untuk wawancara kali ini. Mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf di tengah-tengah kesibukan Ibu saya ngerepoti. Terima kasih, sukses selalu untuk Bu Dwi Septiani. Setelah sampai akhir, semoga nanti ilmunya bermanfaat untuk anak didik, peserta didik, khususnya dan untuk kemajuan pendidikan Indonesia ke depan. Saya mohon maaf, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.